Assalamualaikum Pak Anies, nama saya Sabik. Dan aku mau jadi presiden untuk di masa depan. Sabik sini kamu sini. Siap. Sini kamu duduk sini. Nah. Yuk, oke, yuk gimana? I'm a big fan of you. Oh, thank you. And then I'm beginning to be your fan, huh? okay. So can you tell me like step by step how to be like a good president, amanah, fair and honest president? This is heavy loaded questions. That's your questions. Yeah. What grade are you in? 5? 5th grade? Yeah, 5th grade. Do you want to go university? Yeah, Where do you want to go? Oxford. Oxford. What field you want to study? Huh? What's the field that you want to study? What's the major? What's the subject that you like to study? I haven't decided yet. You haven't decided yet. Very diplomatic, ya. Very diplomatic. Thank you, Sadik. Thank you. Do you understand bahasa Indonesia? Yeah. Do you understand bahasa Indonesia? So you Of can course. speak bahasa, ya? Okay. So I can answer in bahasa Indonesia. Boleh? Boleh. Mana bapak ibunya ini? Mana ibunya? Ah, itu ibunya. Bapaknya mana? Oh, itu bapaknya. Ya. Terima kasih, Sadik. Gini, tadi ditanya bagaimana menjadi pemimpin yang amanah, honest, fair. Gini, Sadik, ini jawaban buat anak ya, bukan buat bapak-bapak ya. Namanya tanya-tanya juga anak-anak nih. Jadi, Sadik, kamu dari sekarang start joining organizations. If there is any committee in your school, you participate, you get involved, and if they give you any role, just take it. Any role. It doesn't have to be a leadership role. Even being a followership role, you take that role and then take that as an exercise, as a practice, step by step. So whatever responsibility you're given, do your best and always be honest. Hold integrity, and then you will train yourself to make honesty becoming your habit. Jadikan jujur itu sebagai kebiasaan sehingga memudahkan ke depan. Jadi latihan, jadi apa saja, nggak harus jadi ketua. Kadang-kadang nih anak-anak rebutan jadi ketua kelas, ketua OSIS, ketua organisasi. Itu baik. Kalaupun tidak, nggak apa-apa. Karena yang penting menumbuhkan kepemimpinan, ya. Jadi be active, active in the classroom, active outside the classroom, and be a busy student. Kalau jadi siswa yang sibuk, berarti you're on the right track. If you have plenty of time for yourself, for doing nothing, you're on the wrong track. Okay? Bismillah, insya Allah nanti kamu jadi pemimpin, ya. Amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah hadir, terima kasih sudah silaturahmi. Kami titip pesan tadi itu bisa untuk kita semua, titip jaga nama baik. Lalu kabar Indonesia ini banyak sekali teman-teman. Memang ada kabinet di sini, Pak? Nggak cukup, Mas, lemari itu nanti. Nggak, itu gosip aja semuanya. Tapi gini teman-teman, saya ingin sampaikan pada semuanya, perjuangan untuk Indonesia lebih baik itu harus konsisten dikerjakan. Jadi saya berada dalam negeri, insya Allah akan terus memperjuangkan untuk Indonesia lebih baik. Dan saya berharap teman-teman yang di luar juga, mari dukung itu. Dukung usaha kita. Dan kita berharap ke depan Indonesia lebih baik. Dan pemerintahan sekarang, semua yang dijanjikan harus dikerjakan. Jadi saya pernah ditanya, Pak, bagaimana Pak dengan janjinya? Nggak realistis. Sehari ini udah nggak perlu dibahas lagi realistis apa tidak.
dibahas realistis apa tidak itu saat kampanye. Sesudah ditetapkan semua janji harus dilaksanakan. Ya udah nggak usah dibahas soal realistis apa tidak. Itu pembahasannya dulu. Kalau hari ini janji rencana bikin 300 fakultas kedokteran, laksanakan. Rencana 19 juta lapangan pekerjaan, laksanakan. Membangun 3 juta rumah, laksanakan. Memberikan makan gratis bergizi untuk SD, SMP, SMA, ibu hamil, ibtidaiyah, thanawiyah, aliyah, laksanakan. Jadi kalau hari ini nggak usah bicara tentang realistis apa tidak. Ini adalah masa untuk melaksanakan. Nah, itulah sebabnya saya selalu sampaikan, saya tidak kritik, saya ingin itu dilaksanakan. Nah, nanti pemerintah sudah jalan 5 tahun, sudah jalan ya hampir 1 tahun. 1 tahun itu artinya 20%. Nah 20%, udah sampai belum? 10% janjinya. Kalau belum, yuk dicepetin yuk. Supaya bisa tuntas. Kenapa? Karena yang dijanjikan hal yang baik kok. 19 juta lapangan pekerjaan. Memang nggak mau kalau ada itu? Maulah. 3 juta rumah, mau nggak mau kalau ada itu? Maulah. Dorong itu terjadi. Dorong itu terjadi. Sambil kita bersiap untuk memperbaiki ke depan. Bismillah, insya Allah bisa terjadi perubahan di Indonesia lebih baik. Titip salam untuk keluarga yang hari ini belum jumpa warga Indonesia lain di Melbourne. Insya Allah ini bukan perjumpaan terakhir. Mudah-mudahan saya jumpa lagi di waktu yang akan datang. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Luar biasa sekali bagaimana seorang anak kecil yang sungguh di luar dugaan, teman-teman, ya tiba-tiba bertanya kepada Anies Baswedan bagaimana menjadi seorang pemimpin, kemudian dia ingin menjadi presiden Indonesia di masa yang akan datang. Seorang anak kecil ini juga sangat fasih bahasa Inggris ya. Ya ini pada saat kunjungan Anies Baswedan di Australia, teman-teman. Ini menakjubkan bahwa anak-anak Indonesia itu ternyata banyak sekali yang pintar ya. Dan itu sudah sangat luar biasa jika generasi-generasi kayak gini itu sudah banyak. Kita yakin Indonesia akan maju di masa depan. Yang menarik adalah ketika respon Anies Baswedan yang sangat luar biasa, respon Anies yang sangat seperti seorang bapak terhadap anaknya, yang menjawab dengan hati, dengan santun, ya kan. Bahkan ketika anak tersebut bahasa Inggris, dia menjawab juga dengan bahasa Inggris. Ini adalah sebuah fenomena yang sangat langka, yang luar biasa. Biasanya Pak Anies Baswedan diskusi dengan mahasiswa, siswa, ya, atau orang-orang yang tua. Ya. Nah, kali ini Anies dihadapkan dengan seorang anak yang tidak bisa dianggap remeh juga, karena anak kecil ini ternyata mempunyai wawasan dan ilmu yang luar biasa. Apalagi fasih bahasa Inggris, teman-teman. Dan ini sebuah hal yang luar biasa menurut saya. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi. Salam.